Halo Sobat Kimia, ketemu lagi dengan Mas Han ya. Pada kesempatan kali ini Mas Han akan melanjutkan pembahasan soal tentang stoikiometri. Tapi sekarang fokusnya sama hukum dasar kimia nih. Nah, kalau kalian ada kesulitan dengan soal-soal tentang hukum dasar kimia, tonton videonya dari awal sampai akhir. Soal nomor 1. Diketahui reaksi pembentukan kalsium sulfida sebagai berikut. Ca ditambah S menghasilkan CaS. Sebanyak 105 gram kalsium bereaksi sempurna dengan sejumlah X gram belerang menghasilkan 189 gram kalsium sulfida. Tentukan nilai dari X. Oke, untuk soal nomor 1 ada sebanyak 105 gram kalsium bereaksi dengan belerang menghasilkan 189 gram kalsium sulfida. Yang ditanya berapa massa belerang yang bereaksi. Kalau ketemu soal model seperti ini, teman-teman bisa langsung menggunakan hukum dasar kimia yang pertama ya, yaitu tentang hukum kekekalan massa ya, hukumnya Lavoisier. Menurut Lavoisier, massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Sehingga kalau setelah reaksi dihasilkan 189 gram CaS, sedangkan kalsium di sini ada 105 gram, ini tinggal dikurangi saja. 189 dikurangi 105. Maka jawabannya adalah 84 gram. Nah, mudah ya ini. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2, magnesium dapat bereaksi dengan oksigen membentuk magnesium oksida dengan perbandingan massa sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, perbandingan massa Mg dengan O dalam senyawa tersebut adalah. Ini untuk soal yang nomor 2, ketika ditanya perbandingan massa unsur di dalam suatu senyawa, ini kita menggunakan hukum dasar kimia ya, menggunakan hukum perbandingan tetap, hukumnya Proust. Menurut Proust, perbandingan massa unsur penyusun senyawa adalah tetap jika reaksinya mengikuti hukum kekekalan massa. Massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Sehingga di sini nanti teman-teman bisa langsung cek aja 9 tambah 10 betul hasilnya 15. Oh salah, sehingga data ini tidak bisa digunakan ya, coret aja. Yang kedua, 15 tambah 8 betul 20. Oh salah juga. Jadi data yang kedua juga tidak bisa digunakan. 24 tambah 12 betul 30. Salah. Ini bisa dicoret. Yang ketiga, yang terakhir yang keempat, 24 tambah 16 sama dengan 40. Oke ya. Nah, sehingga ini perbandingannya sama dengan kalau masing-masing dibagi 8, 3 banding 2. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3. Unsur belerang dan unsur oksigen dapat membentuk dua macam senyawa. Persentase unsur penyusun senyawa disajikan dalam tabel berikut. Perbandingan massa unsur oksigen dalam dua senyawa tersebut sesuai hukum Dalton adalah. Untuk nomor 3, menurut hukum Dalton, apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, apabila massa salah satu unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur yang lain merupakan bilangan bulat sederhana. Nah, karena di sini ditanya perbandingan massa unsur oksigen, maka belerang harus dibuat tetap ya. Untuk mempermudah kita sederhanakan dulu perbandingannya. 50 banding 50 berarti 1 banding 1 pada senyawa yang pertama. Pada senyawa yang kedua, 40 banding 60 itu sama dengan 2 banding 3. Nah, supaya S-nya sama, nah di sini di senyawa yang pertama ini ya, bisa dikalikan 2. Jadi 2 banding 2. Nah, S-nya ini sama ya. S-nya sudah sama. Maka perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa sesuai dengan hukum Dalton adalah 2 banding 3. Jawabannya yang D.
Nah, bedanya Dalton dengan Proust, kalau Proust itu senyawanya hanya satu, hanya datanya yang banyak, massa S dan O-nya yang bereaksi. Sedangkan Dalton, senyawanya lebih dari satu dengan persentase atau nanti jumlah massa yang berbeda-beda juga. Soal nomor 4. Sebanyak 2 liter gas etana dibakar sempurna sesuai reaksi berikut. Gas karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari reaksi tersebut berturut-turut adalah sesuai dengan hukumnya Gay-Lussac ya, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Maka mula-mula jika diketahui reaksi, pastikan reaksinya ini setara ya. Disetarakan terlebih dahulu, di sebelah kiri ada 2C, di sebelah kanan ada 1C. Supaya sama, ini kalikan 2. Di sebelah kiri ada 6H, di sebelah kanan ada 2, supaya sama 6, dikalikan 3. Di sebelah kiri O-nya ada 2, di kanan 4, ditambah 3, 7. Maka ini 7 per 2. Nah, tadi ya, konsepnya perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Etana C2H6, satu koefisien nilainya 2 liter. CO2 koefisiennya 2, berarti nilainya 2 kali 2, 4 liter. Sedangkan H2O 3 koefisien, 3 kali 2, maka nilainya 6 liter. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. CO2 4 liter, H2O 6 liter. Soal nomor 5. Sebanyak 20 liter campuran gas propana dan butena dibakar pada suhu dan tekanan sesuai persamaan. Volume gas CO2 yang dihasilkan setelah pembakaran adalah 68 liter. Volume gas propana dan butena dalam campuran berturut-turut sebanyak. Untuk soal nomor 5, ini masih sama konsepnya seperti soal nomor 4. Kita gunakan hukumnya Gay-Lussac ya, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kita lihat misalkan saja ini campurannya butana dengan butena itu adalah 20 liter. Kalau ini dimisalkan dengan X liter, maka di sini nilainya ada 20 min X liter. Nah, kita lihat satu koefisien propana nilainya X, sedangkan CO2-nya di sini 3 koefisien, maka nilainya 3X. Sedangkan butena satu koefisien nilainya 20 min X. Maka CO2 4 koefisien, 4 kali 20 80 dikurangi 4 kali X 4X. Nah, jika dijumlah, ini jumlahnya harus sama dengan 68 ya. Sehingga nilainya 3X ditambah 80 dikurangi 4X sama dengan 68. Nah, bisa kita pindah ruas ya. Ini 4X dikurangi 3X, maka nilainya X sama dengan 80 dikurangi 68, 12 liter. Jadi volume propana C3H8 sama dengan X, yaitu 12 liter. Butenanya C4H8 20 dikurangi 12 atau 8 liter. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 6. Sebanyak 4 liter gas N2 pada suhu dan tekanan yang sama tepat bereaksi dengan 6 liter gas O2 membentuk 4 liter gas oksida nitrogen. Rumus molekul dari oksida nitrogen tersebut adalah soal yang nomor 6. Ketika ditanya rumus molekul dari suatu zat, artinya kita mencari jumlah masing-masing unsur pembentuk ya. Atau istilahnya di sini adalah indeks atau koefisien. Karena diketahui volume gas, kita bisa gunakan konsep yang sama dengan nomor 4 dan 5. Gunakan hukumnya Gay-Lussac, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, namun perbandingan volumenya itu jika bisa disederhanakan, harus disederhanakan. Sehingga ini perbandingannya 2 banding 3 banding 2. Nah, nilai ini akan naik menjadi koefisien untuk masing-masing zatnya.
Nah, setelah itu dalam persamaan reaksi kan jumlah unsur kiri harus sama dengan jumlah unsur di sebelah kanan. Di sebelah kiri kita lihat jumlah N-nya ada 2 kali 2, 4. Di sebelah kanan 2X, supaya sama-sama 4, maka X-nya 2. O-nya di sebelah kiri ada 2 kali 3, 6. Di sebelah kanan Y kali 2. Supaya sama-sama 6, maka Y-nya sama dengan 3. Sehingga rumus oksida nitrogennya adalah N2O3. Jawabannya adalah yang D. Ya, mudah ya untuk soal-soal hukum dasar kimia. Nah, itu tadi pembahasan soal-soal tentang hukum dasar kimia. Gampang kan sobat kimia? Nah, bagi kalian yang masih ada kesulitan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika informasi yang Mas Han sampaikan ini dirasa bermanfaat, silahkan kalian subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan pembahasan soal-soal yang lain. Kalau mau request juga bisa ya. Nah, sekian dari Mas Han. Terima kasih sudah menonton video yang kali ini. Jangan lupa share, like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.